Terus kenapa kok menggunakan goa? Padahal kan ada balai mungkin, ada surau, ada aula, tapi kok yang dipakai goa? Awal dari cerita Saur Sepuh memang dibukukan dari orang tua saya, yaitu pertama Vincent yang ada di Gua Ranggawulung, Bapak Asrigan almarhum, yang mana beliau bersama Rengrengan pada tahun 1990 menulis secara singkat atau sejarah yang dikatakan sesepuh, bahwa cerita dari Saur Sepuh membawa suatu cerita bahwa beliau yang dikatakan seorang tokoh Saur Sepuh itu mempunyai suatu anak putra namanya yaitu Sembah Pusaka. Nah, dalam zaman mereka, dalam waktu keadaan zaman tersebut, maka hadirlah seorang tokoh yang luar dari kampung Sambawa, yaitu yang diberi julukan nama Semah Santri, yang dari mana mereka itu hadir datang dari Demak. Dari situ mereka itu untuk mengabdikan diri, menyempurnakan suatu penghayatan, pengamalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tokoh yang dari Demak itu merasa tertarik dengan keadaan yang dikatakan ausan, yang dimana namanya ausan itu yang sudah sekarang kita ketahui yaitu Gua Ranggawulung. Dimana Gua Ranggawulung ini bagi mereka yang bisa memahami dan menjalankan apa yang sudah tertulis dalam sejarah Saur Sepuh, yaitu tadi sudah dikatakan untuk mengiman-imankan dan menghilangkan ketakaburan, fungsi yang utama itu. Nah, untuk itu suatu singkat perjalanan dari cerita sembah yang ada di kampung Sambawa bahkan sampai sekarang menjadikan suatu legenda, dan mudah-mudahan legenda ini menjadikan suatu bagi kita semua bisa menghayati dan mengamalkan, menelusuri apa yang sebenarnya potensi yang ada di Sambawa. Nah, mungkin dengan ini semua, justru dengan adanya suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Gua Ranggawulung, maka khususnya Desa Setiawaras bisa terangkat atau mempunyai nilai yang sangat bagus. Untuk lebih tahu dan lebih detail, silahkan bila mana ada yang ingin lebih mengetahui tentang sejarah, yaitu ada tulisannya yaitu berjudul Saur Sepuh. Kami sendiri sebenarnya baru mengetahui tentang sejarah Saur Sepuh di tahun 2019 ya. Dan kami translate ke dalam bahasa Indonesia, kita terpilih, oh ternyata nyambung dengan program kami, Komunitas Spiritual Alam Kesucian yang berprogram pembangunan manusia Pancasila. Jadi komunitas spiritual kami ini sebenarnya ada banyak benderanya, dan kami yang hadir di sini adalah yang membawa program kebangsaan ya, program nasional yang berjudul Program Pembangunan Manusia Pancasila. Lalu apa kaitannya program ini dengan Saur Sepuh dan dengan Kampung Sambawa ini, juga dengan Gua Ranggawulung atau yang di komunitas kami dikenal sebagai Gua Kencana Wulung. Tadi Pak Maman sudah sedikit menyampaikan bahwa di dalam Saur Sepuh Kampung Sambawa dikisahkan dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman company ya, sebelum zaman kolonial Belanda, sebelum selesai masuk, dimana di Kampung Sambawa ini kehadiran sosok yang disebut sebagai Semah Keramat atau Semah Sesepuh Kampung Sambawa. Di dalam Saur Sepuh diceritakan bahwa beliau adalah sosok yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, dan punya pengetahuan yang mulia. Dan Semah Keramat ini kemudian diberikan kebebasan mengabdi oleh kasepuhan yang ada di daerah sini ya, untuk menggunakan Gua Ranggawulung. Lalu ada juga yang disebut
Semah Pusaka yang merupakan putra dari Semah Kampung Samawa. Tadi saya juga sudah melakukan wawancara dan dokumentasi. Ternyata ada bukti-bukti sejarahnya, ada petilasannya. Lalu ada juga yang disebut sebagai Semah Santri yang berasal dari Demak. Sebagai catatan bahwa Demak adalah pusat peradaban Islam pertama di Pulau Jawa. Artinya ya suatu daerah yang sudah maju di dalam hal pengetahuan. Nah, di salah sepuh dijelaskan bahwa Semah yang berasal dari Demak ini yang disebut Semah Santri juga memiliki ilmu yang tinggi, banyak keahlian, namun merasa ilmunya belum sempurna. Akhirnya Semah Santri ini dia ingin menyempurnakan ilmunya. Dia mencari ke seluruh pelosok Nusantara, seluruh Pulau Jawa, bahkan luar Pulau Jawa gitu ya. Dan dari semua daerah yang dia kunjungi, ada satu daerah yang menarik perhatian para Semah Santri. Yang itu adanya di Kampung Samawa. Dia tertarik lah sama ilmu ya. Akhirnya dia turun ke Kampung Samawa, ketemu dengan Semah Keramat. Nah, tadi saya juga wawancara dengan Pak Maman. Semah Santri ini dia belajar lah di Kampung Samawa, cuman dia bukan lagi belajar seperti kalau saya pengen belajar ilmu di bidang internet gitu, saya belajar di sini enggak. Itu para Semah Santri itu sudah sakti, sudah banyak pengetahuan, jadi dia nggak lagi berguru secara ngobrol gini, tapi penyempurnaannya apa? Yaitu penyempurnaan yang dilakukan di dalam Goa Ranggangulung dengan bertafakur, mengadakan puji syukur kepada Tuhan, dibarengi menghayati dasar-dasar keimanan. Keimanan tentu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghilangkan ketakaburan diri, serta membentuk kepribadian. Kepribadian ini dalam bahasa sekarang disebut karakter. Maka di dalam program nasional kita akan mendengar istilah karakter building, nation character building. Itu penting banget. Syarat bangsa maju dia harus punya karakter. Itu yang dilakukan oleh para Semah. Jadi mereka nggak belajar lagi di sini, tidak berpenghayatan lagi, tapi langsung masuk ke goa. Di situ dia bertafakur sambil menghayati yang tiga ini. Terus kenapa kok menggunakan goa? Padahal kan ada balai mungkin, ada surau, ada aula, tapi kok yang dipakai goa? Menurut salah sepuh, tempat yang disebut goa yang ada di Kampung Samawa ini bukan buatan manusia, tetapi keadaan alam yang diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Ini harus murni lah, mereka langsung menyatu dengan alam. Ini akan saya jelaskan secara ilmiah. Kenapa kok harus di goa? Apa sih bedanya di goa dengan di rumah? Gitu. Dengan apa bedanya ciptaan Allah langsung yang alamiah dengan yang bikinan manusia gitu ya? Bedanya apa?